Hmm. تجربة الصوت. هل صوتي مسموع؟ apakah suara dapat terdengar? Ya, أيوة، قد دل الوقت في السابع والخامس. Waktu menunjukkan jam 7.05. Nabda, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمك وفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ من الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان amin. الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Ayo, ahlan, akulu ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadal fasl al-Arabiyah lil mubtadiin al-awwal al-ula di Ma'hadi Islamku. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di sini yang sudah menyempatkan hadir di kelas kita, kelas Arabiyah Basic 1 di lembaga kami Islamku. Masya Allah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman di sini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Masya Allah. bil khair wa Alhamdulillah. afiyah. Sehat, insyaallah. Nahnu fi siha wal afiyah, insyaallah. Alhamdulillah. Ana sa'idun jiddan biliqa'ikum. Saya sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman di sini. Masya Allah, luar biasa. Wa atamanna an takunu bi atamis siha wal afiyah. Dan saya juga berharap kepada teman-teman di sini, semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat wal afiyah tentunya. Masya Allah. eh, saya sangat bersyukur bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa di sini, di mana teman-teman di sini sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung belajar bersama di lembaga Islamku. Insya Allah kita akan belajar bersama bagaimana kita itu mengenal kaifa nata'alam al-lugha al-arabiyyah, bagaimana kita itu belajar bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini bahasa yang sangat istimewa. Nah, tahu istimewanya bahasa Arab itu apa saja kira-kira? Banyak istimewa bahasa Arab itu. Salah satunya adalah bahasa Arab itu adalah bahasanya ahli surga. Masya Allah. Teman-teman di sini dikumpulkan dalam majelis yang insya Allah barokah ini, yang semoga Allah memberikan kita istiqomahan untuk terus belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan yang spesial lagi dari teman-teman yang sudah menyempatkan hari di sini, luar biasanya adalah di tengah kesibukan yang teman-teman eh, jalani, tapi teman-teman masih menyempatkan waktunya untuk belajar bersama di waktu yang insya Allah barokah ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo ikhwah, حصتنا اليوم سنبدأ رحلتنا في عالم اللغة العربية. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan mulai perjalanan kita mengenal eh, bahasa Arab tentunya. Eh, Wasatakunu hadil qissah mukhassasah limubtadin. Dan kita ingin menjadikan jam ini atau kesempatan ini khusus untuk bagi teman-teman yang memang benar-benar mau belajar bahasa Arab. Tapi hmm, sebelumnya saya ingin mengatakan, la da'ya lil qalaki wa la takhaf idza kuntum la ta'rifuna syai'an 'anil lughatil arabiyyah. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman di sini bahwasanya teman-teman nggak perlu takut atau nggak perlu cemas atau nggak perlu khawatir terhadap kalau semisal belum tahu sama sekali tentang dunia bahasa Arab. Nah, sanakumu bimusa'adatikum, kita akan belajar bersama dan kami akan membantu teman-teman di sini fi fahmil asasiyati wa bina'i asasi qawiyah lil mustaqbal. Untuk pemahaman dasar-dasar dalam bahasa Arab, di mana istimewanya lagi kita belajar bahasa Arab itu adalah ketika kita itu paham dengan bahasa Arab, kita itu sejatinya sedang meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan? Jadi Masya Allah. teman-teman di sini belajar bahasa Arab ini esensi paling utama adalah meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kalau kalau biasanya kita itu sholat, kemudian kita baca Quran atau berdoa menggunakan lafat-lafat bahasa Arab gitu. Kita sekedar baca aja atau eh sekedar ya pokoknya hafal, hafal aja, baca aja, tapi tidak masuk ke dalam hati. Nah, itu kita perlu belajar bahasa Arab agar lebih kena lagi, lebih bisa mampu meresapi lagi. Nah, maka dari itu inilah kita kenapa kita itu harus belajar bahasa Arab, karena salah satu yang kita pakai dalam sehari-hari komunikasi kita secara nggak langsung dan tidak kita sadari bahwasanya kita tiap hari, tiap 5 waktu itu menggunakan bahasa Arab. Ketika kita sholat, kan kita pakai bahasa Arab. Nah, maka dari itu tujuan kita nanti ketika belajar bahasa Arab bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas ibadah kita yang baik. Insya Allah kita akan belajar bersama. Baik, ayo, ayo ikhwah, teman-teman yang berbahagia di sini.
Walakin qabla dzalika ismahu li an u'arifa nafsi. Nah, mungkin teman-teman di sini eh, pasti akan bertanya-tanya, ini orang depan saya ini siapa gitu kan. Nah, mungkin kita perlu berkenalan dulu. Kalau kata pepatah itu kan eh, kalau tak kenal maka Sayang. ta'aruf Oh gitu. iya. Kalau tak kenal maka ta'aruf. Kalau tak kenal maka tak sayang itu udah itu sangat lama sekali. Sekarang kita Umum ya. ganti. Iya. Kalau tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf nakul fil Arabiyah bimakna at-ta'aruf. At-ta'aruf min kalimatik arafa yu'arifu. Dari kata arafa yu'arif artinya itu perkenalan. At-ta'aruf itu Nama perkenalan. saya itu Ustadz Arofa Ustadz. Masya Allah, arafa ya. Berarti ibu ini insya Allah diketahui oleh banyak orang insya Allah ya. Hmm. Arafa. Wah, Ta'aruf, kita ta'aruf keren. dulu ya. Dikenal. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah berjumpa dengan saya sebelumnya atau sudah tahu sebelumnya? Belum Ustadz. Belum ya, insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Fi hadil hissa nanu sanakumu bit ta'aruf awalan. Kita akan belajar kenalan dulu agar kita itu nanti ketika mau tanya-tanya atau apa sharing barang gitu kita nggak sungkan atau nggak canggung ya, nggak canggung. Baik, at-ta'aruf wa tahiyyah. Ini juga menjadi materi kita pada pertemuan pertama ini. At-ta'aruf wa tahiyyah. Jadi nanti kita akan berkenalan sesama teman-teman di sini. Tentunya pakai bahasa Arab. Nah, tapi di sini aku mobil misal awalan. Nah, di sini aku ya akan memberikan contoh terlebih dahulu kaifa ana ata'aruf nafsi. Taib. Mubasharatan ismahuli an u'arifa nafsi. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismul kamil ihwana rotama bela indriya sandi. Wa jitu min Banyuwangi. Wal an askunu bi madinati Malang. Ismu kamil mana? Ismu kamil ihwana rotama bela indriya sandi. Ayo. Wa ismu nidai yakni ihwan. Ihwan. Tastati'una an tad'uni ihwan. Au akhuya ihwan. Akhuya ihwan. Teman-teman bisa panggil saya akhuya ihwan. Saya punya nama lengkap Ismul Kamil, nama lengkap Ismul Kamil Ihwan Rotama bila Indra Sandi. Wa ismu nida Ihwan au akhuya Ihwan. Wajitu ana min Banyuwangi wal an askunu di Malang. Wa aidan ana khirij fi ma'had fi ma'had Darussalam Gontor fi sanati 2019. Saya lulus di Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2018. Keluar di tahun 2019 karena kalau di pondok saya itu dulu ada pengabdian 1 tahun. Kemudian saya meneruskan wa astamiru dirasati bi Jami'ah Maulana Malik Ibrahim fi takhasusil ulum al-adab. Kemudian saya melanjutkan studi saya di kampus Maulana Malik Ibrahim dengan spesifikasi ilmu bidang sastra Arab. Kemudian saya menyelesaikannya pada tahun 2023 kemarin. Kemudian saya melanjutkan studi saya di pesantren pada tahun 2020. Fi Ma'had Imam Bais Salihin di Tahfidz Al-Quran Malang. Kemudian saya itu melanjutkan studi pesantren saya. Sampai sekarang saya masih tinggal di situ. Walan eh ana talib fi qismil lughah Arabiyah wa adabiha di mustawa al-magister. Kemudian saya melanjutkan studi saya di jenjang magister sastra Arab juga di kampus Maulana Malik Ibrahim. Mungkin ada minni, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Hal hunaka soal, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Qabla an astamir ila maddatina al sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Belum bahasa Arabnya Pak Ustadz. Gimana? Belum. Belum. Nakul fil Arabiyah qabla. Belum ada pertanyaan. Oh, lama, lama, lama. Lama. Kalau sudah khalas, sudah khalas. Kalau belum lama, lama Lama. khalas, lama khalas. Hakada. Taib, ayuh, insyaallah. في هذه الحصة نحن سنبدأ رحلتنا في عالم اللغة العربية. Kita akan mulai, nabda itu mulai.
Sanabda rihlatana, rihlatana itu jalan-jalan. Rihlah itu makanya ada istilah rihlah. Rihlatana fi alamil lughatil arabiyyah, di dunia bahasa Arab. Nah, kita mulai sekarang membiasakan diri untuk lebih kenal lebih dekat dengan bahasa Arab. Walakin qabla dalika, bentar, saya tuh punya polling ya sebelumnya sebentar. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman di sini. Qabla dalika, ana urid an as'al awalan ilaikum jami'an. Di sini ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Di sekolah, At- Ustadz. Mafi, mafi Ustaz. Mafi. atau semuanya di sini masih baru pertama kali? Pertama kali Ustaz. Masya Pertama Allah. kali Ustaz. Masya Allah. Berarti saya ingin ngasihkan link dulu ya. Kita pakai polling. Saya kirimkan di kolom komentar. Jadi silahkan teman-teman mungkin bisa akses di sini. Jadi biar saya mengetahui kemampuan teman-teman di sini. Kalau memang dasar, kita akan belajar paling dasar. Baik. Nastamir ila madatin al-yawm, yakni at-ta'aruf wa tahiyyah. Kita akan belajar tentang at-ta'aruf wa tahiyyah. Mahiyat ta'aruf, perkenalan. Tahiyyah itu salam. Tahiyyah wa ta'aruf. Makanya kalau kita itu eh, di sholat ada istilah tahiyyah. Tahiyyah. Tahiyat akhir, Nah, tahiyat iya, awal. betul. Nah, ketika tahiyah ditutup dengan salam. Nah, itu tahiyah itu artinya itu salam. Artinya ketika kita sholat diakhiri dengan salam. Nah, tapi di sini kita konteksnya ada konteks dalam percakapan. Tep. Nabda hal manzur itu ada kelihatan ya. Mungkin saya perbesar terlebih dahulu. Nah, tep. Ayuhal ikhwah, في هذه الفرصة نحن سنبدأ التعلم في مادة التعريف النفسي. تعريف النفسي. التعارف itu artinya perkenalan. At-ta'aruf. Nah, kita baca dari atas di sini. Al-hadaf bermakna tujuan. Al-hadaf itu tujuan. Al-hadafu istita'u ta'rifun nafsi wa ghairu. Istita'u ta'rifun nafsi wa ghairu. Bisa perkenalan diri, ta'rif, perkenalan, an-nafsi, itu diri kita, wa ghairu, dan orang lain. Wa ghairu, dan orang lain. Jadi eh, tujuan kita bisa kenalan. Nah, dalam perkenalan, hunaka arba'atu aksam. Ada 4 bagian ketika kita itu ingin berkenalan. Nah, apa saja bagian-bagian itu? Al-awwal yakni at-tarhib. Nah, di sini ada at-tarhib ya. Bisa kelihatan, bisa dilihat. At-tarhib. At-tarhib itu apa? At-tarhib itu mungkin kalau kita bahasakan Indonesia itu sapaan. Nah, kalau kita itu ketemu dengan orang, itu kan kita nyapa dulu. Nah, sama di bahasa Arab itu juga ada nyapa dulu. At-tarhib. Kemudian asani yakni al-asma. Kita menanyakan namanya. Semisal kita saling nggak tahu nih, maka kita bertanya. Kemudian kita bertanya tentang al-ahwal. Al-ahwal itu tentang keadaan, kabar gitu ya. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan selalu menanyakan kabar gitu. Iseng-iseng nanyakan kabar. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Nah, seperti itu. Itu orang Arab itu suka seperti itu. Kemudian Arabi yakni as-sakan. As-sakan itu tempat tinggal atau domisili. Nah, nabda minal awal, kita mulai dari yang pertama dulu ya. At-tarhib. Taib. Uh, At-tarhib di sini ada ungkapan mungkin bisa teman-teman. Oh ya, sebelumnya teman-teman di sini boleh untuk mengaktifkan fitur kameranya. Jadi biar kita bisa lebih bercengkrama lebih dekat gitu ya. Teman-teman bisa mengaktifkan kameranya, fitur kamera. Baik. Nabda minal awal yakni nakul ahlan wa sahlan. Mungkin teman-teman bisa ditirukan ahlan wa sahlan. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Sahlan. Baik.
Arju samahatikum an taftah al mikrofon. Mungkin teman-teman di sini juga bisa dibuka mikrofonnya biar kelas kita bisa lebih hidup ya. Taib, nastamir. Ahlan bik. Ahlan bik. Ahlan bik. Ahlan bik. Taib. Ahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban. Ahlan bikum. Ahlan bikum. Marhaban. 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 Taib. Ana asyrah awalan, saya jelaskan terlebih dahulu. Ini ungkapan yang umum ketika kita itu ingin bertemu dengan orang Arab atau kita ingin menyapa dengan menggunakan bahasa Arab. Ahlan wa sahlan artinya itu selamat datang. Semuanya ini artinya selamat datang. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Ahlan wa marhaban artinya juga selamat datang. Marhaban juga selamat datang. Makanya kita pernah mendengar gak? Marhaban ya syahrisyam. Marhaban ya Ramadan. Nah, selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan puasa. Marhaban ya syahrasyam. Marhaban. Terus apa bedanya antara ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, marhaban? Sama saja. Artinya secara arti sama saja, tapi dalam konteks penggunaan keseharian itu memiliki perbedaan. Kalau misal kita itu mengatakan ahlan wa sahlan, itu biasanya itu digunakan untuk mengucapkan selamat datang kepada orang yang biasa aja, bukan bukan kerabat ya, kayak semisal saya dengan antum di sini. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan tadi di awal. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya saya mengucapkannya dengan ungkapan umum. Tapi kalau saya itu mengungkapkan dengan ahlan wa marhaban atau tiga langsung ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, itu mengartikan bahwasanya eh, kita itu menyambut orang dengan perasaan penuh rindu. Misal ibu punya anak dipondokkan lama 1 tahun nggak pulang-pulang. Kemudian ibu itu rindu kepada anaknya. Ketika anak itu datang dengan penuh kerinduan, maka ibu mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang wahai cintaku, wahai anakku. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kalau secara spesifik seperti itu, ahlan wa tapi secara konteks makna itu sama saja. Ahlan wa sahlan. Nah, di sini as-soal itu adalah jawab pertanyaannya. Al-jawab adalah jawabannya. Jadi kalau kita itu melontarkan ahlan wa sahlan, maka jawabannya itu ahlan bika untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, maka diganti bika itu menjadi biki. Biki. Ahlan biki. Atau kalau kita itu bingung, bika atau biki, kita waqaf saja. Kita sukunkan. Ahlan bik. Ahlan bik. Jadi kalau semisal saya bertanya kepada di sini Ukhti Arafah masalan. Ahlan wa sahlan. Maka jawabannya, Ahlan bik. Masya Allah. Kalau semisal saya bertanya kepada eh, Akhina Eko. Ahlan wa sahlan. Ya, Akhi Eko. Ahlan bik. Masya Allah. Ahlan bik. Kalau semisal saya sudah memupuk rindu dalam ini kepada Ahina Junaidi ini. Misal kita lama nggak bertemu gitu ya Pak dengan Ahina Junaidi ini. Ahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban. Ahlan bik. Ahlan bik, ahlan bik. Mungkin ada yang bertanya, di sini apa perbedaannya antara ahlan bika dan ahlan bikum gitu kan ya? Ahlan bik itu digunakan untuk satu orang saja. Kalau ahlan bikum itu untuk semuanya. Semisal teman-teman di sini bertanya secara serempak kepada aku ya, ahlan wa sahlan gitu. Maka di sini aku menjawabnya ahlan bikum. Ahlan bikum, selamat datang untuk kalian semuanya. Kum atau antum itu adalah untuk mengatakan bentuk jama' atau bentuk kalian. Nah, di sini punya dua makna. Bikum itu bisa bermakna untuk kalian, tapi juga bisa bermakna untuk seseorang yang lebih tinggi derajatnya atau lebih tua dari diri kita. Misal kita dengan guru kita atau kita dengan orang tua kita. Kita mengatakan ahlan bikum. Misal orang tua mengatakan ahlan wasalan kepada anaknya, maka seorang anak kepada orang tuanya jawabnya ahlan bikum. Ahlan bikum. Jadi kalau unggah-ungguhnya dalam bahasa Arab itu mungkin kalau di bahasa Jawa itu kita mengenal istilah panjenengan gitu kan ya, panjenengan. Kalau di bahasa Sunda saya nggak
paham atau mungkin ada juga di bahasa yang lain di Sulawesi atau di Kalimantan punya unggah-ungguh atau tata krama bahasa. Di bahasa Arab juga ada. Kita menggunakan istilah antum, antum untuk Anda gitu, yang lebih tua. Gitu ya. Ini bisa dipahami ya. Marhaban, marhaban itu juga sama. Marhaban. Marhaban itu selamat datang, jawabannya juga marhaban juga sama. Kata mafhum, paham ya? Fahimtum kalau kalau saya bilang fahimtu, jawabannya itu kalau paham fahimna. Fahimna. Kalau semisal nggak paham, bilang aja lama, lama gitu ya. Nanti Lama. aku ya akan ulangi kembali. Lama. Kalau semisal penjelasan aku ya itu terlalu cepat bagi teman-teman yang masih baru belajar, maka bisa diingatkan Terlalu cepat, aku ya cepat terlalu cepat. Nah, terlalu cepat aku ya. Dan nanti aku ya akan mencoba untuk pelan-pelan. Tapi nanti semisal belum bisa, ini ada rekamannya ya. Jadi teman-teman nanti bisa akses juga rekamannya semisal belum paham. Jadi karena kita juga waktunya singkat juga, jadi kita bisa lanjutkan di kolom chat nanti. Semisal ada pertanyaan masih belum 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 benar-benar paham gitu, nggak apa-apa. Kalau kita nggak paham artinya kita itu belajar gitu, kita mikir. Kalau semisal kita nggak bisa dan ada pertanyaan, itu berarti tandanya kita tuh berpikir. Tapi kita lanjut Ah, terlebih dahulu. Ustaz, tadi marhaban jawabnya marhaban lagi. Bik. Iya, Ban. marhaban itu jawabannya marhaban. Misal saya bertanya kepada Pak Eko gitu ya, marhaban, jawabannya marhaban, 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 marhaban. marhaban. Nah, Kalau marhaban yang di ada jalan tadi adanya gimana, Ustaz? gimana? Tadi masih terganggu anak saya. Oke, Alat kalau jalan. ahlan wa sahlan itu umum. Jadi selamat datang kepada orang umum. Tapi kalau ahlan wa marhaban atau digabung ahlan wa sahlan wa marhaban, nah itu kalau digabung artinya kita itu seperti bertemu dengan orang atau sambutan kita itu memiliki esensi atau memiliki rasa rindu yang mendalam. Jadi maknanya lebih dalam lagi tuh kalau ahlan wa sahlan wa marhaban. Itu indahnya bahasa Arab itu di situ. Jadi beda satu kata saja itu memiliki makna yang luar biasa. Jadi makanya kita perlu untuk mendalami dunia bahasa Arab ini. Itu. Jadi untuk apa umum. Sebenarnya at-tarhib itu banyak ya macam-macam. Nanti ada sabahul khair, ada sabahun nur, ada mas'alul khair. Nah, nanti kita akan bahas di besok. Jadi untuk pertemuan ini kita cukup mengetahui 3 ungkapan awal ini untuk tarhib atau sapaan. Sapaan itu mungkin kalau bahasa di Indonesia itu kita bisa mengenal selamat pagi, selamat datang, nah gitu. Nah, nanti kita akan belajar bertahap ya, bertahap biar kita itu nggak terlalu pusing nanti ya. Baik. Nastamir, setelah kita nyapa orang, kalau kita kenalan bertemu dengan orang, kita sudah nyapa nih orang nih. Maka kita perlu tahu kenalan dulu dong, kenalan dulu. Yang dikenalin itu apa? Ya namanya pastinya kan. Karena kita juga kenal dengan orang itu ya dari namanya terlebih dahulu kan. Type al-asma. Al-asma itu adalah nama-nama. Al-asma itu adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari kata isim. Isim. Nah, isim itu adalah nama. Maka nakul fil Arabiyah mas muka. Siapa namamu? Mas muka. Jawabannya ismi nama saya. Ismi nama saya. Semisal saya bertanya mas muka, maka jawabannya adalah ismi. Ismi. Nah, di sini kalau bertanya itu mas muka, namamu siapa gitu. Apa siapa namamu? Itu bisa dia dijawab nama lengkap atau nama panggilan, artinya nama secara umum gitu, atau nama lakop juga bisa. Nama lakop itu apa? Lakop itu sapaan, julukan juga bisa. Nah, jadi semisal saya bertanya kepada Akina ala disumya bi Samsung SMA546E ini, Mas Muki ya ukti. Mas Muki, oh, mungkin mungkin teman-teman di sini bisa dirubah dulu ya namanya biar kita lebih akrab gitu kan. Namanya. Kalau masalan ana as'al ila akhina Muhammad Akbar. Mas muka ya akhi. Mas muka. Jawabannya ismi. 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 Oh, Ah, ismi. 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 Masalan ismi Muhammad Ismi, Akbar.
Ismi Muhammad Akbar. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu ya. Masmukal kamil. Masmuka itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, masmuki. Oke. Masmuki. Nah, masmukal kamil. Kamil artinya itu lengkap atau nama lengkap. Masmukal kamil. Siapa nama lengkapmu? Jawabannya adalah Ismil Kamil. Ismil Kamil. Nama lengkapku. Ismil Kamil. Atau Masmukal Munada. Masmukal Munada. Ismil Munada atau Ismul Munada. Munada itu adalah nama panggilan. Munada, Ismul Munada. Misal saya contohkan. Ismil Kamil, Ihwan Rotama, Bella Indria Sandi. Ismul Munada, Akhuya Ihwan. Akhuya Ihwan. Ismul Munada, Akhuya Ihwan. Jadi teman-teman di sini jangan panggil saya Ustadz ya. Saya panggil saja Akhuya, Akhuya. Karena kalau Ustadz itu dalam bahasa Arab itu bermakna profesor. Jadi itu. Tapi kalau di Indonesia, Ustadz itu dipahami sebagai orang yang paham tentang dunia agama atau guru ngaji gitu kan ya. Itu disebut Ustadz. Tapi kalau dalam bahasa Arab, arti asli dari kata Ustadz itu adalah julukan profesor untuk seseorang. Al-Ustadz. Maka kalau di Arab itu eh, gelar gelar S1 S2 itu belum kayak nggak begitu disoroti gitu. Tapi mereka memandang gelar doktor dengan gelar profesor. Kalau profesor bahasa Arabnya ya al-ustadz. Al-ustadz itu profesor. Tapi kalau kita menyebutkan ustadz, misal kalau di Indonesia kita menyebutkan orang yang ahli agama itu kan ustadz, ustadz. Tapi kalau di bahasa Arab, kalau di Arab itu kita menyebutkan beliau-beliau yang paham dengan ilmu-ilmu agama itu dengan syekh, syekh seperti itu. Makanya kita sering menyebutkan itu syekh, syekh al-kabir, misal syekh al-azhar, syekh al-azhar, syekh azhar. Nah, kita lanjutkan dulu. Masmukal kamil, masmukal munada, masmukal kamil. Langsung kita praktekkan. Masalah. An as'al ila uh, akhina Eko masalah. Masmukal kamil. Masmukal kamil ya akhi Eko. Ismil Kamil Eko Budi Utomo. Masmukal munad. Masmukal munada. Ismul Munada Eko. Ayo. Oh, di sini ada ekonya ada dua ya. Masya Allah. Iya. Iya. Ismu Munada Eko Gunocipto. Berarti kita harus bedakan ini ekonya ini. Ada. Taib. Al-an ana urid Eko alladhi yafta'al kamera. Pak Eko yang pakai kacamata ini ya. Mas Mukal Kamil ya. Ismil Kamil Eko Gunocipto. Eko Gunocipto. Mas Mukal Munada. Ismu Munada Eko Gunocipto. Ayo. Sama. Ismul Munada itu artinya nama panggilan. Mas Oh, Mukal Munada. panggilan. Ismul Munada Eko. Eko. Baik, Masya Allah ada Eko 1, ada Eko 2 ini berarti. Al-ana as'al ila Mas Mukil Kamil ya Ukhtina Arafah. Mas Mukil Kamil. Ismil Kamil Mas Ada Arafah. Wa Mas Mukil Munada. Ismul Munada Ida. Ida. Masya Iya. Allah. Ahlan wa sahlan. Ida. Ahlan bik. Masya Allah. Taib. Al-an ana urid Ukhtina Samsung. Mas Mukil Kamil. Ya ukhti. Oh, mungkin lam yas'ur. Mungkin teman-teman di sini yang namanya masih belum dirubah, belum tahu ya. Mungkin anak Ugair saya rubah. Mas Mukal Kamil ya akhina biru, biru. Akhina biru, ahlan wa sahlan. Ayo. Mas Mukal Kamil ya akhi. Ismil Kamil. Kami Muhammad Sangkar Biguni. Amat sangkat. Wa Mas Mukal Munada. Ismil Munada. Ismail Munada Biru. Biru. Ismil Munada biru. Hakada.
Jadi ini untuk pertanyaan. Kemudian kalau yang bawah sendiri itu apa? Mas muka ya akhi atau mas muka ya ukhti. Kalau mas muka ya akhi itu untuk seseorang yang kita umum. Kita nggak tahu orang itu siapa. Seperti tadi saya mengatakan mas muka ya akhi, mas muka ya itu artinya wahai atau iya gitu. Mas muka, iya. Untuk menyebutkan nama orang. Nah, untuk bertanya tentang nama ini paham ya? Mas muka, mas muki, mas muka, mas muki. Baik. Kalau Terus itu untuk laki-laki ya. kalau Ya, K Afi. untuk laki-laki, kalau I itu untuk perempuan. Mas muki Akhi untuk atau perempuan. ukhti ini Oh ya, kalau perbedaannya. akhi. Nah, kalau akhi itu laki-laki, kalau ukhti itu perempuan. Akhi, ukhti. Akhi, ya akhi umum. Misal kita nggak tahu orangnya. Ya ukhti, ya ukhti, ya akhi gitu. Seperti itu. Taib. Ya. Nastamir, kita lanjutkan dulu. Nah, kita belajar tentang al-ahwal. Ahwal itu mengartikan Nastamir itu keadaan. dilanjutkan artinya Ustaz ya? Nastamir, kita lanjutkan. Nastamir, kita lanjutkan. Nastamir, al-ahwal. Ada an-nimrah as-salisah, yani al-ahwal, keadaan. Yani kita akan belajar tentang keadaan. Jadi orang Arab itu sangat suka sekali dengan menanyakan kabar. Dikit-dikit tanya kabar. Mungkin kalau kita itu gimana kabarnya bro? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Itu setiap mau berjumpa itu pasti gimana kabarnya? Gimana kabarnya seperti itu. Nah, nakul fil Arabia gimana kabarnya dengan kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluka untuk laki-laki, kaifa haluka untuk perempuan. Kaifa haluk? Mungkin teman-teman bisa. Kalau saya bertanya, kaifa haluk? Maka jawabannya alhamdulillah bi khair. Baik. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Misal saya bertanya kepada teman-teman di sini, kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah bi bikhair. khair. Alhamdulillah bi khair. Bikhair. Nah, nastamir. Hal anta bisihah atau hal anta fisihah? Hal anta bisihah? Hal anta fisihah? Nah, ketika aku ya ini mencontohkan seperti ini, teman-teman bisa menirukan juga untuk mencoba mengucapkan juga hal anta bisihah, hal anta fisihah. Nah, Anta bisihah. nah, Hal hal anta Anta bisihah. Intonasinya gimana Ustaz? Intonasinya. baik, intonasi ini cerdas sekali. Orang Arab itu kalau ngomong itu suka dengan intonasi. Jadi ekspresi mereka itu sangat sangat apa? Bagus sekali. Jadi ada intonasi. Jadi kalau dalam bahasa Arab, mungkin kalau bahasa Inggris juga sama ya. Kalau dalam bahasa Arab, ketika pertanyaan itu nadanya agak naik. Kalau pertanyaan, nadanya agak naik. Kalau pernyataan itu nadanya lebih datar. Kalau pertanyaan itu lebih naik. Karena untuk pertegasan. Misal, kaifa haluka? Kaifa haluka? Kemudian kalau hal anta bisihah? Hal anta bisihah? Atau hal anta fisihah? Jadi naiknya itu di akhir. Jadi untuk menanyakan hal itu memiliki arti apakah. Anta itu kamu, bisihah itu sehat. Apakah kamu sehat? Apakah kamu sehat? Apakah kamu sehat? Nah gitu. Itu pertanyaannya. Intonasinya agak naik. Hal anta bisihah? Apakah kamu sehat? Atau mungkin dengan arti lain, kamu sehatkah? Kamu sehatkah? Kamu sehatkah? Nah gitu. Kah? Kah? Hal anta bisihah? Nah, apa bedanya hal anta bisihah dan hal anta fisihah? Secara makna sama saja. Bi dengan fi itu secara makna sama saja. Cuman kita tidak membahas secara spesifik di sini. Nanti akan ada kajian lagi di pertemuan, insya Allah di pertemuan ke 17 insya Allah ya. Ada perbedaan antara bi dengan fi. Cuman di sini aku jelaskan hal anta bisya dan hal anta fisya memiliki makna apakah kamu sehat atau apakah kamu dalam keadaan sehat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jawabannya ada dua. Bi khairin walhamdulillah. Oh, sama saja nih sama yang atas. Kalau yang atas kan alhamdulillah bi khair, yang bawah bi khairin walhamdulillah. Ya sama saja. Ini nggak mempengaruhi makna secara spesifik. Alhamdulillah bi khair. Bi khair artinya baik-baik saja. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Saya bi khair, baik-baik saja. Bi khairin walhamdulillah, baik-baik saja walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, jadi kalau kita itu bertanya kabar, kita sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat diharuskan untuk mengatakan alhamdulillah. Apapun keadaan kita, mau sakit, mau
mau kita tuh pilek, flu dan lain sebagainya itu alhamdulillah dulu, karena itu merupakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, maka kan Allah janjikan apa? Kalau kita bersyukur, maka Allah akan kasih nikmat lagi yang lebih dari itu. Misal kita sakit, kita bersyukur sakit, maka kita mungkin dengan bersyukur kita itu akan kesakitan yang kita alami, kan akan Allah bukakan pintu kesehatan di situ. Nah, maka di sini kita selalu diajarkan untuk dengan guru-guru kami pun, guru-guru aku ya dulu ketika mengajarkan kaifahaluk, jawabannya adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Nah, bi khairin walhamdulillah. Kemudian yang bawah ini kok panjang nih, gimana maksudnya? Ana bi khairin walhamdulillah bitamami syifa'i warahmah. Ana saya bi khairin, baik-baik saja. Walhamdulillah dan alhamdulillah. Bitamami syifa'i warahmah. Tamam itu artinya itu sempurna. Bitamam dengan itu artinya itu dengan, itu dengan, sama bisih itu dengan sehat. Tapi konteksnya beda. Bitamam syifa dengan kesempurnaan kesembuhan. Syifa itu artinya itu kesembuhan. Bitamami syifai warahmah dan kasih sayang. Jadi artinya adalah bitamami syifa warahmah, ya sama dalam keadaan sehat maksudnya itu. Tapi di sini lebih dijabarkan bahwasanya dengan kesempurnaan kesembuhan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmah ini yang dimaksud adalah kasih sayang dari Allah. Maka ketika kita itu dalam keadaan baik-baik saja, nggak ada bencana, nggak ada musibah, nggak ada rasa sakit, maka pasti kita itu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa kesehatan eh, yang kita alami sekarang. Insya Allah, semoga teman-teman di sini yang mengikuti majelis kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita kok di bawah itu ada beda. Kaifa asbahta. Kaifa asbahta ini menanyakan asbahta itu adalah keadaan pagi. Asbahta berarti bagaimana pagimu. Kaifa asbahta, bagaimana pagimu. Kalau malam bagaimana? Kaifa lailatuka. Kaifa lailatuka. Bagaimana malammu? Bagaimana malam? Kalau kaifa asbahta, bagaimana pagimu kita. Nah, jawabannya sama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin ada yang masih bingung tentang perbedaan hal anta bisihah, hal anta fisihah. Jadi mungkin secara umumnya aku jelaskan tuh. Hal anta bisihah itu untuk menanyakan bahwasanya keadaan orang itu memang jelas sehat gitu. Misal saya bertanya kepada Pak Eko gitu kan ya, Pak Eko lagi sehat di sini. Hal anta bisihah, apakah Pak Eko sehat gitu? Hal anta bisihah, hal anta bisihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Di alhamdulillah bi khairi khair. walhamdulillah. Nah, tapi kalau semisal saya melihat, tapi tidak ada di teman-teman di sini nggak ada. Ada orang lain, orang lain. Kok nampaknya orang ini pucet gitu kan ya? Nah, kita bertanya itu hal anta fisihah, kamu itu sehatkah? Tapi ditujukan kepada orang yang kelihatannya itu kesehatannya terganggu gitu. Atau lagi ya mungkin pucat atau mungkin lagi nggak enak badan dikit gitu kan ya. Nah, itu baru kita menggunakan hal anta fisihah. Seperti itu. Kurang lebih makna secara umumnya seperti itu. Nanti ada kajian sendiri kalau kita itu ingin membahas apa perbedaan antara bi dengan fi secara umum. Nah, itu ada pembagian namanya dalam ilmu linguistik namanya. Atau ilmu linguistik itu adalah mengkaji tentang bahasa. Bahasa itu lebih dalam lagi cakupannya, tapi kita tidak membahas itu. Kita membahas yang umum-umum dulu sebagai pengenalan dasar bagi teman-teman agar tidak semakin bingung nantinya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kita kumpulkan di akhir. Nah, di sini kita kita sudah bertanya tentang sudah menyapa, sudah tahu namanya, sudah tahu keadaannya gimana. Nah, kita biasanya kan tanya tempat tinggalnya di mana gitu kan ya. Basa-basi kalau kita bertemu dengan orang baru kan seperti itu. Tinggalnya di mana Mas? Dari mana gitu kan ya. Sama di sini. Baik, di sini ada min aina anta. Min itu artinya dari, aina itu mana? Mana? Min aina anta, dari mana kamu? Dari mana kamu? Min aina anta. Min aina anta, dari mana kamu? Maka jawabannya ana min. Misal
Ana min Banyuwangi. Ana min Banyuwangi. Saya dari Banyuwangi. Min aina anta? Ana min Banyuwangi. Masalan ana as'al ila akhina fasa. Ahlan wa sahlan akhina fasa. Muhammad Fasa. Min aina anta akhina Fasa? Ana min, saya dari. Ana min Min Morability. min Wonogiri. Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau, Masya Allah. Ana min Lubuk Linggau. Mumtaz, mumtaz. Masalah anak asal min aina anti, kalau perempuan anti ya. Min aina anti ya ukhtina Ida. Min aina anti? Ana min. Mikrofonnya belum dibuka itu, Bu. Min aina anti? Masalah atau saya bertanya kepada min aina anti ukhtina Ida. Ana min Gresik. Ana min Gresik. Mumtaz. Ana as'al ila akhina Wildan. Wildan Smith. Min aina anta akhina Wildan. Ana min Palembang. Masya Allah. Min aina anti ya ukhtina Adinda. Ana min Jawa. Ana min Jawa. Mumtaz. Min aina anta ya akhina Junaid. Ana min Mamuju. Mamuju. Masya Allah. Nastamir. Ada min aina anta, ada min aina jita. Min aina jita. Min aina jita ini menanyakan kedatangan. Nah, tapi juga bisa ditanyakan sebagai asal juga bisa. Jadi kalau min aina anta itu dari mana kamu? Itu secara umum. Tapi kalau min aina jita itu lebih spesifik. Kedatangan dari mana? Semisal bisa berarti min aina jita itu kedatangan dari daerah asal. Semisal saya pendatang di Malang gitu kan. Kemudian ada orang bertanya, min aina jita? Jitu min Banyuwangi. Jitu saya berasal atau saya datang. Jitu saya datang min dari. Jitu saya datang dari. Min aina jita? Dari mana kamu datang? Jita itu kamu datang. Kalau jitu saya datang. Jitu min Banyuwangi. Saya datang dari Banyuwangi. Jadi kalau semisal saya bertanya, min aina jita ya akhina Irwanto? Min aina jita? Maka jawabannya jitu Itu min Makassar. jitu min Makassar. Insyaallah. Min aina jita ya akhina Zulmi? Min aina jita? Itu min Tegal. Jitu min Tegal. Masya Allah. Jitu min Tegal. Nah, cuman konteks min aina jita ini bisa digunakan ketika semisal kita di kelas ada guru, kemudian ada anak yang baru masuk terlambat semisal, lantas guru itu menanyakan kamu datang dari mana gitu. Min aina jita? Jitu min hammam, saya datang dari kamar mandi. Jitu minal maktab, saya datang dari kantor. Nah itu juga bisa konteksnya. Jadi konteksnya untuk yang pertanyaan kedua ini itu lebih spesifik, kamu barusan datang dari mana gitu. Tapi juga bisa menanyakan asal juga bisa. Baik. Nastamir, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang ketiga, yakni aina taskunu. Aina taskunu. Aina taskunu. Di mana kamu tinggal? Taskunu, kamu tinggal. Untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, pertanyaan adalah aina taskunina. Aina taskunina itu untuk perempuan. Aina taskunu untuk laki-laki, di mana kamu tinggal? Aina taskunina? Di mana kamu tinggal untuk perempuan? Maka jawabannya askunu fi, masalan ana al-an. Askunu fi Malang. Askunu fi Malang. Saya tinggal di Malang. Seperti itu. Saya tinggal di Malang. Askunu. Misal an as'al ila ahad minkum aina taskun ya akhina Zaini? Aina taskunu ya akhina Zaini? Askunu. Askun. Ya.
Askunu fi Askunu di Askunu mana tinggalnya? Heeh. Askunu di Surabaya. Askunu fi Surabaya. Mumtaz, askunu fi Surabaya. Nah, di sini juga bisa konteksnya semisal askunu fi syaqqah atau saya tinggal di apartemen. Askunu fil bait, saya tinggal di rumah juga bisa. Askunu. Aina taskunu, di mana kamu tinggal. Hakada. Mafhum ya? Dari apa yang ini, konsep yang pertama ini adalah perkenalan untuk diri sendiri ya. Perkenalan untuk diri sendiri. Nah, di sini adalah konsep pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban. Nah, sekarang kita akan belajar konsep bagaimana kalau kita itu eh, berkenalan di depan umum. Nah, jadi kunci dalam bahasa Arab, kunci belajar bahasa Arab itulah berani ngomong, berani ngomong. Jadi jangan takut salah. Kalau ngomong bahasa Arab itu nggak bisa pakai bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Dipaksa untuk bisa. Nah, kita harus memaksa diri kita agar apa? Agar belajar kita di sini itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini aku ya ingin memberikan contoh. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mendapatkan materi sebelumnya? Kalau belum, nanti aku ya akan sertakan materi ini untuk teman-teman. Setelah ini akan aku ya berikan tugas ya, karena waktu kita mepet jam 8 ya. Di sini aku ya akan memberikan contoh. Di sini adalah contoh tatbik. Tatbik itu artinya praktek. Tatbik. Jadi bahasa itu harus banyak prakteknya. Kalau nggak ada prakteknya nanti kita lupa. Nah, kita harus praktek di sini. Tab al-awwal yakni di sini ada contoh ya, contoh eh, bagaimana kita itu mengenalkan diri kita di halayak. Nah, nanti teman-teman tugasnya ya, Yes. tugasnya adalah Assalamualaikum. dengan teks ini, bantuan teks ini, titik-titik itu diisi. Misal namanya teman-teman sendiri, itu diisi sendiri sesuai dengan nama masing-masing. Nah, ini adalah bentuk latihan untuk mengenalkan apa? Mengenalkan diri kita dan lingkungan sekitar kita. Gimana cara memperkenalkannya? Nah, nanti setelah pelajaran ini berakhir, silakan teman-teman tulis dulu aja nggak apa-apa, ditulis di kertas. Setelah itu di VN-kan di grup. Nah, di VN-kan di grup. Jadi harus semuanya di VN-kan. Belajar untuk semisal terbata-bata atau nggak lancar nggak apa-apa. Yang penting berani dulu. Jadi aku ya tidak menilai yang sudah bisa atau yang sudah mahir, nggak menilai. Tapi aku ya menilai keberanian teman-teman untuk ngomong pakai bahasa Arab walaupun salah. Jadi salah nggak apa-apa. Justru dari salah itu kan kita belajar. Tapi masalah anak ukti al-mithal, anak ukti al-mithal, saya berikan contohnya terlebih dahulu. Nah, mungkin di awal tadi aku ya sudah memberikan contoh, akan aku ya berikan contoh lagi di sini. Masalah anak aku mobil misal. Assalamualaikum. Nah, di sini titik-titik bisa diisi kalimat tarhib tadi. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ismahuli an u'arifa nafsi. Nah, sebelumnya ini saya ganti dulu ya. Sebentar. Nah, ini saya ganti dulu. U'arifa nafsi. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismul kamil. Bentar. Saya ganti dulu ini. Nah, gini. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismul kamil. Ismil kamil. Ihwana Rotama Bella Indria Sandi. Wa ismu nidai akhuya Ihwan. Ana min Banyuwangi au jitu min Banyuwangi. Sakantu fi Malang. Hiwayati itu artinya hobi. Hobi saya, hiwayati kitabati syari. Hobi saya menulis puisi. Hiwayati kitabati syari. Wal'an ana uhibbu an ata'allama al-lughata al-arabiyyah difahmi ma'anil Quran wal hadis. Dan sekarang saya suka belajar bahasa Arab karena untuk
memahami makna-makna Al-Quran dan hadis. Mungkin akan aku jelaskan terlebih dahulu ya artinya. Assalamualaikum ya sama salam dulu. Salam, kemudian setelah salam kita gunakan kalimat tarhib tadi. Tarhib tadi itu apa saja? At-tarhib, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ismahuli itu artinya perkenankanlah aku. Ismahuli, perkenankanlah aku. An u'arrifa nafsi, untuk memperkenalkan diriku. Ismahuli an u'arrifa nafsi, perkenankan diriku. An, untuk u'arrifa, memperkenalkan aku, memperkenalkan nafsi, diri saya sendiri. Ismul kamil, nama lengkap Ihwan Ratama Bella Indra Sandi. Ismu nidai, nama panggilan saya Ihwan au akhuya Ihwan. Ana min Banyuwangi, atau boleh menggunakan jitu min Banyuwangi. Sakantu artinya saya tinggal. Sakantu fi Malang, saya tinggal di Malang. Wah hiwayati, hiwayatu hobi. Hobi saya adalah hiwayati kita batu syirik, menulis puisi. Wal'an ana uhibbu an ata'allama al-lughatal arabiyyah li fahmi ma'anil Qur'an wal hadis. Wal'an, dan sekarang, wal'an, dan sekarang, al-an itu sekarang, al-an, ana saya uhibbu suka an ata'allama al-lughatal arabiyyah, ata'allama itu belajar al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab, li fahmi, untuk memahami, li itu untuk, fahmi memahami, ma'ani makna-makna Al-Quran wal hadis, dan hadis. Nah, jadi dari teks ini teman-teman silakan gunakan untuk pengembangan diri. Semisal nggak tahu bahasa Arabnya ini, nah sekarang tuh kita zamannya udah canggih ya, ada Google Translate yang bisa membantu kita. Bisa digunakan itu. Boleh. Gitu. Saya guna apa? Apakah aku yang menggunakan juga? Ya, saya menggunakan sesekali menggunakan Google Translate, atau mungkin ada fitur-fitur lain yang bisa mendukung kita untuk belajar. Itu nggak apa-apa kita pakai. Untuk apa? Untuk uh, kemudahan kita dalam belajar bahasa Arab. Jadi tugasnya teman-teman setelah ini adalah harus berani ngomongkan. Boleh hari ini misal sudah ngantuk teman-teman di sini, boleh besok pagi nggak apa-apa. Yang terpenting sebelum. Fitur-fitur membantu kita berbahasa Arab apa aja, Ustaz? Mungkin ada Nah, rekomendasi. baik. Kalau saran aku ya, kalau kita itu belajar bahasa Arab, kita harus sering-sering mendengarkan sesuatu yang bernuansa Arab. Itu entah itu pidato orang Arab, entah itu apa kabar-kabar Palestina, tapi yang pakai bahasa Arab. Bisa kita itu ikuti Al Jazeera, apa channel Al Jazeera, bukan Al Jazeera, Al Jazeera. Nah, itu ada yang bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Kita bisa pakai bahasa Arab. Atau di IG itu juga ada. Saya mengikuti Al Jazeera. Al Jazeera itu situ apa setiap hari itu postingan pakai bahasa Arab terus, dan kita bisa bisa apa ya? Meskipun kita nggak paham gitu, kita bisa terbiasa. Atau dengan cara yang kedua adalah dengan sering-sering mendengarkan murotal Al-Quran. Nah, itu mungkin cara yang paling mudah dan kita dapat pahala yang banyak. Sering-sering mendengarkan murotal Al-Quran, kita akan eh, terbantu dengannya. Apalagi kita ketika belajar, kita membaca Al-Quran, di situ kita membaca artinya juga. Nah, seperti itu. Baik, di sini paham ya di teman-teman. Jadi tugasnya teman-teman di sini adalah untuk membuat VN. Jadi teman-teman silakan buat VN. Kalau semisal malam ini ngantuk, ya besok pagi aja nggak apa-apa. Yang penting sebelum pertemuan kita di hari Kamis besok, teman-teman sudah memperkenalkan diri kita. Apa sampai aspek yang perlu diperkenalkan? Pertama salam, at-tarhib, kemudian ismahuli an u'arifa nafsi, ismul kamil. Ya, teks ini tinggal dilengkapi. Baca aja nggak apa-apa, baca aja. Nah, dari baca itu kita, yang penting kita berani dulu, berani. Salah nggak apa-apa, nggak lancar nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting teman-teman berani melangkah terlebih dahulu untuk apa? Biar kita kelihatan, kita niat nggak sih belajar bahasa Arab ini gitu. Nanti kita akan belajar lagi, kita sangkut pautkan dengan bacaan-bacaan sholat, kita sangkutkan dengan realitas kehidupan yang lain. Nah, di situ. Mungkin pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai malam detik ini ya. Apabila ada pertanyaan yang mungkin belum sempat bertanya,
karena waktunya memang sudah habis dan setelah ini Akhuya juga akan ada kelas lain. Jadi kita lanjutkan pertanyaannya di grup saja ya. Ya, nanti insya Allah Akhuya akan respon di grup. Nomor Akhuya yang di grup adalah yang mengirimkan link Zoom-nya. Jadi itu nomor Akhuya. Jadi silakan teman-teman bisa, semisal takut atau malu di grup bisa Japri, tapi kalau Japri ya kasih tahu dulu namanya dari mana gitu. Biar Akhuya juga paham ini siapa ini. Kadang-kadang orang-orang cuma Assalamualaikum apa gitu tanpa memperkenalkan diri. Jadi Akhuya juga bingung kan gitu ya. Baik, mungkin Ahlia, ya. mohon maaf yang rekaman ini dikasih juga Oke. kan nanti ya. Nanti akan kami kirimkan. Jadi tapi kalau langsung dikirimkan nggak bisa karena ada proses recording. Jadi rekaman Zoom ini ada proses recordnya. Jadi nanti akan ada proses mungkin selambat-lambatnya nanti besok pagi. Selambat-lambatnya. Tapi biasanya malam ini langsung aku ya berikan. Seperti itu mungkin kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya minta perkenan untuk teman-teman di sini untuk membuka fitur kameranya karena kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya. Baik, mungkin bisa teman-teman kita mulai. Nakhud at-taswir, nakul fil Arabiyah, foto itu taswir. Nakhud at-taswir, ambil sesi foto. Nakhud Nakhud. at-taswir. Nakhud itu Taswir. mengambil, at-taswir itu foto. At-taswir itu foto. Hai nakhud at-taswir. Type ana ahsub saya hitung. Ana ahsub wahid isnani tabassam artinya senyum. Tabassam. Type Masya Allah. Maratan ukhra sekali lagi. Wahid isnani tabassam. Type Masya Allah. Aku lu jazakumullahu khairan ala jamil ahibba. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman di sini. Ila liqa, kita sampai jumpa bertemu kembali. Nahtatim liqa'ana bikrati alhamdulillah rabbil alamin. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa narju taufiq wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ila liqa fi yaumil khamis. Kita berjumpa lagi pada hari Kamis. Insya Allah. Insya Allah.